Selamat datang di program spesial Indonesia, Suara dari Timur Dunia. Saya Gabriela Abreyong. Saya Rian Rizky Prakoso. Dan dalam edisi kali ini, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana Indonesia menorehkan jejaknya di panggung internasional. Bukan hanya lewat jalur diplomasi formal, tapi juga melalui kekayaan budaya yang menginspirasi dunia. Dari seni, musik, hingga tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Mari kita lihat bagaimana suara dari timur ini terus menggema, membawa pesan perdamaian, keberagaman, dan jati diri bangsa ke mata dunia. Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau, tapi juga ribuan kisah yang tertulis dalam warna, gerak, dan irama. Keberagaman budaya kita bukan sekedar warisan, tapi identitas hidup dan terus berbicara kepada dunia. Lewat tari tradisional seperti Lenong Anggun Gumulai Jaipong hingga hentakan dinamis Saman, Indonesia bercerita tanpa kata. Setiap gerak tari menyimpan sejarah, makna, dan nilai yang mencerminkan kedalaman jiwa bangsa. Budaya kita bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dibagikan agar dunia tahu bahwa dari timur dunia ada suara yang hangat dan bijak yang menari dengan semangat dan kebanggaan sebagai wajah Indonesia. Budaya yang mudah dikenali oleh seluruh dunia adalah makanan. Setiap rasa memiliki cerita, dan cerita terlezat dari Indonesia adalah rendang. Makanan khas Minangkabau ini bukan hanya sekedar masakan, melainkan warisan budaya dengan proses yang panjang, penuh kesabaran, dan juga cinta yang mendalam. Menariknya, rendang tidak hanya disukai di negara sendiri, ia telah melintasi batas negara dan menjadi ikon kuliner Indonesia di panggung dunia. Dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak versi CNN dan telah dikenal di berbagai festival makanan internasional. Rendang mendekatkan siapapun yang mencicipinya kepada budaya Nusantara tanpa harus datang ke tanah Nusantara. Pekalongan, kota pesisir di Jawa Tengah, dikenal sebagai kota batik karena sejarah panjangnya dalam seni batik. Sejak abad ke-17, VOC membuka kantor dagang di sini. Pekalongan menjadi titik pertemuan berbagai budaya Jawa, Belanda, Arab, Tionghoa, dan Jepang. Akulturasi budaya ini melahirkan motif-motif batik yang khas seperti jelamprang yang terinspirasi dari India dan Arab, serta encim yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Batik Pekalongan terkenal dengan warna-warnanya yang cerah dan motif yang dinamis, mencerminkan semangat masyarakat pesisir yang terbuka dan adaptif. Hingga kini, batik tetap menjadi denyut nadi kehidupan di Pekalongan. Diwariskan dari generasi ke generasi dengan sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya Indonesia. Selain mengenalkan budaya, Indonesia juga aktif dalam politik luar negeri, salah satunya adalah isu Palestina. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan ada di konstitusi yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Indonesia juga aktif dalam diplomasi Palestina dan Israel. Dengan cara apa? Dengan cara mendukung perdamaian, dengan cara berdialog, dan tidak ada kekerasan. Hal ini juga sebagai solidaritas kita kepada Palestina. Oke. Selanjutnya, Indonesia juga menentang kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah penduduk, serta menyerukan penghentian blokade, pengusiran paksa, dan juga pembangunan pemukiman ilegal. Melalui kerjasama dengan OKI, Gerakan Non-Blok dan Negara Sahabat, Indonesia mendorong akuntabilitas internasional dan akses kemanusiaan sebagai wujud komitmen terhadap keadilan dan perdamaian dunia. Halo pemirsa, saya Fairusidianti melaporkan langsung dari Jakarta, di mana ratusan warga Indonesia hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan dan solidaritas mereka terhadap tragedi kemanusiaan yang tengah berlangsung. Masa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan Stop Genocide, Save Humanity, dan Justice for the Victims. Mereka menuntut pemerintah internasional dan lembaga-lembaga dunia untuk segera mengambil tindakan tegas guna menghentikan genosida yang terjadi.
Aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat. Mereka juga menggelar doa bersama dan orasi kemanusiaan sebagai bentuk dukungan moral kepada para korban. Menurut koordinator aksi, tujuan utama dari demonstrasi ini adalah untuk membuka mata dunia bahwa tragedi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dihentikan. Mereka juga menyerukan agar Indonesia mengambil peran dalam lebih aktif dalam diplomasi internasional. Situasi di lokasi saat ini berjalan tertib. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Dari Jakarta, saya Fairus Widianti melaporkan untuk Suara dari Timur. Dari rendang hingga batik, dari diplomasi hingga solidaritas, Indonesia terus menunjukkan peran pentingnya di dunia. Kita mungkin berasal dari Tenggara Asia, tapi suara kita terdengar hingga ujung dunia. Inilah Indonesia, kaya, peduli, dan bersuara. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Suara dari Timur Dunia bersama kami. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan berita terbaru hanya di FG2 News. Kami segenap tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat malam.